Baik teman-teman, setelahnya ini ada ro ya, berharokat sukun dan memang di akhir ayat. Lalu sebelumnya ada harokat fathah, maka dibaca tebal juga. Ro ini kita baca tebal. Wanhar, wanhar. Perhatikan perbedaannya kalau saya baca tipis. Coba ya, ini saya baca tipis. Wanhar, wanhar. Ya, keduanya sama dibaca dengan huruf ro sukun tapi beda. Yang pertama ini wanhar, ini tebal. Yang kedua wanhar, tipis. Nah, yang benar itu yang tebal, dibaca tebal ya. Karena ro-nya ini berharokat sukun dan sebelumnya itu berharokat fathah, maka kita baca tebal. Tapi kalau sebelumnya berharokat kasroh seperti apa? Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman pecinta Al-Quran, alhamdulillah kita bisa kembali lagi di Ngaji Bareng Official. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel kami, silahkan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Baik, pada video kali ini kita akan membaca surat Al-Kautsar dan kita coba bahas satu persatu tajwid yang ada pada surat Al-Kautsar. Tentu tujuannya tidak lain adalah agar kita lebih berhati-hati dalam membaca Al-Quran dan agar kita tidak salah dalam membaca Al-Quran. Baik, marilah kita memulai membaca surat Al-Kautsar dan akan kita bahas satu persatu tajwid yang ada di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kita mulai dari ayat pertama, teman-teman. Kita lihat di sini ada nun yang berharokat tasydid. Di sini masuk kategori gunnah musyaddadah. Gunnah artinya adalah didengungkan, sedangkan musyaddadah yaitu huruf yang berharokat tasydid. Artinya ketika ada huruf nun mati ataupun ketika ada huruf nun ataupun mim, ini khusus untuk huruf nun dan mim yang berharokat tasydid, maka kita dengungkan dan kita panjangkan dengungnya 2 ketukan. Inna, ya, kita panjangkan dengungnya ya, bukan hurufnya tapi dengungnya 2 ketukan. Inna a'tainakal kautsar. Kita dengungkan 2 ketukan. Nah, setelahnya nun ini mempunyai panjang 2 ketukan karena dia terdapat mad tabi'i, tapi bertemu dengan hamzah di lain kata, maka ini dinamakan mad jaiz munfasil. Ketika ada mad jaiz munfasil, maka kita panjangkan selama maka kita panjangkan 5 ketukan ataupun 2,5 alif. Inna a'tainakal kautsar. Kita panjangkan 5 ketukan, teman-teman. Setelahnya di sini kita melihat ada hamzah dan ain. Ini sangat sering sekali terjadi kesalahan yang terlihat sepele karena pengucapannya hampir mirip, tapi ini sangat dasar sekali ya. A'taina. Pertama hamzah biasa, kemudian bertemu dengan ain, ditekan. A'taina, bukan a'taina. Kalau a'taina berarti ainnya ini seperti hamzah dibaca biasa karena tidak ditekan ya. A'taina itu salah. Pembacaan yang benar yaitu kita tekan ainnya. A'tainakal ya.
Ain itu terletak di ujung, di pangkal tenggorokan, ya. Makanya kita tekan a'tainakal kautsar. Ini sangat mendasar sekali dan sering banyak dari kita yang salah dalam membacanya. Kita lanjut. Taina. Nah, di sini ada ya sukun yang sebelumnya itu berharokat fathah, teman-teman. Ini dinamakan mad layin. Ya, ketika ada ya sukun yang sebelumnya fathah, maka ini dibacanya mad layin. Ya, kita belokkan saja, ya. A'taina, toy, ya. Dibaca panjang ya enggak, tapi kita bengkokkan. A'taina. Nah, setelahnya ini baru dinamakan mad tabi'i. Nun berharokat, alif tegak, ini dibaca panjang 2 ketukan, ya. A'taina. Nanya kita baca panjang 2 ketukan. A'taina, ya, kita baca panjang 2 ketukan. Nah, setelahnya ada alif lam qamariyah. Setelah alif lam ini terdapat huruf qamariyah, yaitu huruf K. Nah, maka ketika ada huruf alif lam qamariyah, kita baca dengan jelas, teman-teman. Jadi huruf kaf ini, ya, yang sebelum alif lam ini, kita langsung dibacakan ke lamnya, ya. Lamnya kita baca jelas. Kal kautsar. Inna a'taina kal kautsar. Kal kautsar. Kal di sini lamnya sukunnya jelas. Tidak dibaca mantul, misalkan kale, ya. A'taina kal kautsar, tidak dibaca pantul ataupun didengungkan. A'taina kal kautsar, tidak boleh. Harus jelas, ya. A'taina kal kautsar. Nah, di sini teman-teman ada huruf ra yang sebelumnya berharokat fathah. Nah, maka dibacanya tebal, ya, ataupun tafkhim. Ketika ada huruf ra, sebenarnya semua huruf ra, ya, berharokat fathah ataupun berharokat dhammah, ya, berharokat sukun, ya, kecuali ra yang berharokat kasrah ataupun yang sebelumnya huruf ya sukun, ya, itu dibacanya tebal, teman-teman. Contohnya di sini ra-nya kita sukun karena di akhir ayat dan sebelumnya berharokat fathah, maka kita baca tebal ra-nya. Seperti apa bacanya? Kautsar, ya, kautsar. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Dibaca tebal, sar. Tidak dibaca tipis. Contohnya seperti ini tipis. Kausar. Ya, itu salah. Yang benar dibaca tebal. Kautsar. Ya. Kita lanjutkan, teman-teman. Setelahnya di sini fasalli. Nah, di sini ada tasydid pada huruf lam. Maka kita baca dengan ditekan, teman-teman. Fasalli. Ya, fasalli dibaca ditekan. Li rabbika wanhar. Di sini, teman-teman, ada nun mati bertemu dengan ha. Ini masuk kategori idhar. Idhar itu artinya jelas. Jadi nun matinya kita baca jelas. Haknya pun kita baca jelas. Wanhar, ya. Wanhar. Di sini nun matinya jelas, haknya juga jelas. Jangan didengungkan. Contohnya wanhar, tidak boleh. Ataupun disamarkan seperti ikhfa. Wanhar, tidak boleh, ya. Tapi dibaca jelas. Wanhar. Ya. Baik, teman-teman, setelahnya ini ada ra, ya, berharokat sukun dan memang di akhir ayat. Lalu sebelumnya ada harokat fathah. Maka dibaca tebal juga, ya. Ra ini kita baca tebal. Wanhar.
wanhar. Perhatikan perbedaannya kalau saya baca tipis, coba ya. Ini saya baca tipis. Wanhar, wanhar. Ya, keduanya sama dibaca dengan huruf ro sukun tapi beda. Yang pertama ini wanhar, ini tebal. Yang kedua wanhar, tipis. Nah, yang benar itu yang tebal, dibaca tebal. Ya, karena ro-nya ini berharokat sukun dan sebelumnya itu berharokat fathah. Maka kita baca tebal. Tapi kalau sebelumnya berharokat kasroh seperti apa? Lah, kalau sebelumnya berharokat kasroh, maka dibaca tipis. Ya, baik, kita lanjutkan teman-teman. Setelahnya ini inna. Nah, ini juga sama seperti yang di atas ya. Nunnya berharokat tasydid, kita baca dengan dengung, karena hunnah musyaddadah. Kita baca dengung dan kita panjangkan dengungnya 2 ketukan. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, lalu di sini ada shin. Shin besar ya, bukan sa. Inna syani, sya bukan sa ya, bukan sa. Inna sa bukan sa, tapi sya besar. Inna syani'aka huwal abtar. Sya dibaca panjang 2 harokat karena mempunyai alif dan berharokat fathah. Inna syani'aka huwal abtar. Huwal abtar. Ada lam, alif lam qamariyah, maka dibaca jelas ya. Huwal abtar. Tidak dibaca dengung. Huwal. Tidak boleh. Ataupun dipantulkan. Huwal tidak boleh. Harus jelas. Huwal abtar. Nah. Terus di sini teman-teman ada ba berharokat sukun ketika ada huruf qalqalah, yaitu huruf ba, jim, dal, to, qaf berharokat sukun, maka dibaca pemantul. Di sini harokat ba yaitu sukun, maka kita baca pantul. Huwal abtar. Huwal abtar. Nah, di sini ba-nya kita pantulkan teman-teman. Lah setelahnya juga ini yang terakhir, ro-nya itu kita sukun karena di akhir ayat, lalu sebelumnya berharokat fathah teman-teman. Maka sama seperti yang sebelumnya ini. Nah, ini dibaca tebal, ini juga dibaca tebal. Dan terakhir juga dibaca tebal. Huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan ilmu tajwid yang ada pada surat Al-Kautsar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang merasa belum paham ataupun masih sulit dalam memahaminya, silahkan coba diulangi kembali video ini. Lalu bagi teman-teman yang merasa ada yang salah dalam pembacaan saya atau penjelasannya kurang tepat, silahkan dikritik atau berikan saran saya, dituliskan di kolom komentar. Karena komentar ataupun kritikan teman-teman tentu membuat saya lebih baik lagi. Baik teman-teman, sebelum kita menutup video pada kesempatan kali ini, mari kita baca bersama-sama surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Itulah teman-teman pembacaan surat Al-Kautsar dan penjelasan satu persatu tajwid yang ada di dalamnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.